Nah, tarik-menarik itu isunya ada di dua orang, ya, Anies dan Jokowi. Atau ditambah Anies, Jokowi, dan Dasko. Atau Anies, Jokowi, Dasko, dan Prabowo. Jadi persoalannya di 4 orang itu saja. Nah, 4 orang ini, unfortunately, Anies berada di pihak yang tidak diinginkan oleh 3 orang ini. Jokowi tidak ingin Anies pastinya, dan itu kencang sekali ya. Yang berita di balik layarnya. Dasko sepertinya dia menjadi operator dari baik Jokowi maupun Prabowo. Prabowo kalau dia suka ya dia akan biarkan proses demokrasinya, tetapi sepertinya juga tidak. Makanya kata Tony Rashid, operasi senyap. Yang saya katakan bukan operasi senyap lagi, jadi operasi terang-terangan. Pengusaha Yusuf Hamka bertanya ke masyarakat di Car Free Day Jakarta tentang cocok atau tidak apabila dirinya berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pilkada 2024 mendatang. Momen itu terjadi ketika keduanya bertemu di trotoar Jalan Blora dekat stasiun MRT Duku Atas, Jakarta Pusat, Minggu sekitar pukul 07.50 WIB. Keduanya mengklaim pertemuan itu tidak disengaja. Usai bersalaman dan foto bersama, Yusuf Hamka sontak bertanya ke warga yang berkerumun. Gimana, cocok nggak nih berdua? Tanya pria yang akrab disapa Babah Alun itu. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Every Harum Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Every Harum Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Every Harum Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini cerita tentang Yusuf Hamka. Jadi sobat RH sekalian, ini cerita tentang Yusuf Hamka ya. Kelihatannya dia sengaja dijadikan tameng atau dijadikan sebenarnya alat bargaining, atau sebenarnya Erlangga ingin menyetop laju Ridwan Kamil digeser ke Jakarta. Tapi apa boleh buat, sepertinya Erlangga tak kuasa ya menahan ancaman. I don't know exactly. Di reshuffle, diganti dari leadership Golkar ya. Itulah duniawi ya. Banyak orang takut kehilangan jabatan. Mungkin, maybe, ya, it may be. Jadi saudara sekalian, di berita hari ini, highlightnya adalah pertemuan antara Anies dan Yusuf Hamka. Ya, setelah ditendang atau tertendang atau terpelanting dari kemungkinan Kim, apakah Yusuf Hamka akan berpasangan dengan Anies Baswedan? Tapi the problem is, the question is, sama siapa? Apakah misalnya PDIP mau, lalu PKS stay misalnya. Jadi Anies Yusuf Hamka, PKS stay, kemudian PDIP mau. Masih bisa. Tapi kalau PKS tidak stay dan PDIP tidak mau, ya cloud aja ya. Coba kita bacakan beberapa berita yang menarik untuk dibahas ya. Sekali lagi ini di KCC ya, Keren Cadas Channel ya. Channel saya satunya yang memang meng-highlight berita ya per hari, setiap hari kalau saya ada waktu tentunya. Kita lihat beberapa berita ya menarik ya yang terkait dengan Yusuf Hamka. Misalnya Kompas melaporkan tak sengaja bertemu Anies Baswedan. Yusuf Hamka tanya warga cocok enggak. Kemudian Ahok bocorkan Yusuf Hamka gagal maju Pilgub Jakarta. Gegara Kim usung Ridwan Kamil, tanda tanya. Candaan Yusuf Hamka saat bertemu Anies di CFD, Car Free Day, cocok enggak nih berdua?
Oke, coba kita bacakan dulu sinyalemen Ahok ya. Rupanya Ahok masih memendam dendam dengan Anies ya soal ngomong pribumi ya. Saya kira itu menunjukkan bahwa Ahok tidak cukup berjiwa besar ya. Masa sesuatu yang tidak proven dia membuat dia permasalahkan. Padahal kan Anies 5 tahun memerintah kan tidak rasis, terbukti misalnya banyak juga yang non muslim dia fasilitasi ya. Bahkan Surya Chandra seorang Tionghoa misalnya menjadi tim suksesnya, juga Leon, juga Tom Lembong. Masa dia tidak bisa melihat itu ya kalau Anies memang seorang rasis misalnya. Coba kita bacakan ya. Ahok bocorkan Yusuf Hamka gagal maju Pilgub Jakarta gara-gara Kim usung Ridwan Kamil. Oke. Kilat.com, Yusuf Hamka mengatakan kemungkinan akan gagal mencalon di Pilkada 2024 Jakarta karena Kim mengusung Ridwan Kamil, tanda tanya. Yusuf Hamka menyatakan gagal mencalon Pilkada 2024 Jakarta itu kepada Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama mengatakan kabar itu langsung disampaikan Yusuf Hamka kepadanya lewat telepon. Tadi Pak Hamka baru telepon saya, gue dekat sama Pak Hamka kok kayaknya nggak jadi maju nih karena sudah Kim plus kan, tergantung Bung RK kan, kata Basuki Cahayapurnama di Kasablanka, Jakarta Selatan Sabtu 3 Agustus 2024. Berarti yang Golkar punya calon bukan Yusuf Hamka, katanya menambahkan. Ex-Gubernur Jakarta yang akrab disapa Ahok itu mengatakan kabar gagal mencalonnya Babah Alun menjadikan Pilkada Jakarta semakin menarik. Kita tunggu saja, ini menarik nih situasi kayak gini, bilang enggak terus muncul gitu kan, seru kan, ujarnya. Sebagaimana diketahui Golkar sebelumnya telah resmi menugaskan Yusuf Hamka sebagai Bacagub dan Bacawagub Pilkada 2024 Jakarta. Namun saat ini tampaknya perintah itu akan berubah mengingat Kim di mana Golkar ada di dalamnya mengusung Ridwan Kamil. Ahok menilai dalam penunjukan RK di Jakarta dan Deddy Mulyadi ada proses tawar-menawar yang terjadi. Jadi kalau misalnya RK ditarik, calon Gerindranya bisa menang katanya. Akan tetapi Ahok menyampaikan dirinya tidak mengetahui proses bargaining dalam putusan Kim mengusung RK. Kalau tahu berarti dia inner circle ya. Dia juga menganalisis seperti saya menganalisis ya. Saya nggak tahu bagaimana seperti apa. Mungkin di Jakartanya kasih ke Golkar atau kasih ke siapa gitu ujarnya. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita nanti lihat ya. Ini ada ketemuan. Tak sengaja bertemu Anies Baswedan, Yusuf Hamka tanya warga cocok enggak? Oke ya, coba kita lihat ya. Babah Alun memang orangnya friendly punya ya. Saya merasakan cepat chemistry-nya ya. Orangnya apa ya? Sangat humble ya. Ya, itu yang saya rasakan ya. Tapi memang yang namanya chemistry itu kan enggak gampang terbangun ya. Karena dia Tionghoa enggak juga. Banyak yang Tionghoa itu sombong tuh. Yang pemilik partai, pemilik stasiun-stasiun itu kan sombongnya minta ampun tuh ya. Itu. Jakarta.kompas.com. Pengusaha Yusuf Hamka bertanya ke masyarakat di Car Free Day Jakarta tentang cocok atau tidak apabila dirinya berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pilkada 2024 mendatang. Momen itu terjadi ketika keduanya bertemu di trotoar Jalan Blora dekat stasiun MRT Duku Atas, Jakarta Pusat Minggu sekitar pukul 07.50 WIB. Keduanya mengklaim pertemuan itu tidak disengaja. Usai bersalaman dan foto bersama, Yusuf Hamka sontak bertanya ke warga yang berkerumun. Gimana, cocok nggak nih berdua? Tanya pria yang akrab disapa Babah Alun itu. Pertanyaan itu sontak disambut positif warga. Cocok Pak, jawab warga kompak. Di depan warga, Babah Alun sempat mengutarakan kekagumannya atas sosok Anies Baswedan. Ini orang baik, orang amanah, ingat, ujar dia. Kepada jurnalis usai pertemuan itu, Babah Alun mengaku pertemuannya dengan Anies sama sekali tidak direncanakan. Dirinya memang sedang berolahraga memanfaatkan Car Free Day.
Di sisi lain, Anies juga menganggap pertemuan itu sebagai sebuah peristiwa yang wajar. Papasan ya enggak gimana-gimana, berpapasan seperti papasan sama semua orang, ucap Anies. Pertemuan Babah Alun dan Anies berlangsung singkat. Setelah itu keduanya berpisah. Babah Alun melanjutkan berolahraga sementara Anies bersama sang istri Ferry Farhati berjalan ke arah bundaran Hotel Indonesia. Diberitakan sebelumnya kedua tokoh ini disebut-sebut akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Jadi bukan harga mati lagi Babah, harga negosiasi ya. Kemudian Yusuf Hamka menjadi salah satu nama yang didukung partai tempat ia bernaung, yakni Golkar. Babah Alun disebut mumpuni baik sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Sementara Anies saat ini sudah didukung oleh PKS dan PKB, meski belakangan PKB membuka peluang untuk tidak mendukung Anies dalam Pilkada mendatang. Babah Alun sendiri pernah mengatakan tidak mempersoalkan apabila berpasangan dengan Anies Baswedan, termasuk di RH Channel ya. Saya dipasangkan dengan siapa saja asal partai yang memasangkan, ujar Yusuf Hamka saat ditemui di Pasar Tanah Abang Blok A Jakarta Pusat Kamis. Adapun Anies tidak mengungkapkan setuju atau tidak apabila ia berpasangan dengan Babah Alun. Ia hanya menyebut Babah Alun merupakan kawan lama. Pak Yusuf Hamka atau Babah Alun itu adalah teman lama yang ketika saya bertugas di Jakarta, beliau juga banyak melakukan kegiatan di Jakarta, ujar Anies di Jakarta Rabu. Anies mengatakan dirinya ingin membiarkan komunikasi berjalan terus secara natural. Pada waktunya, kata dia, dirinya akan melihat siapa cawagup yang paling pas untuk digandeng di Jakarta. Ya, dengan bagus nih fotonya ya. Foto depan ini bagus saya kira ya. Dengan apa istilahnya, catatan bahwa partai-partai tidak ditarik ke semua ke Kim Plus karena sekarang ada upaya ke Kim Plus. Jadi sahabat era sekalian, itu berita yang terkait dengan Anies Babah Alun ya. Maka secara teoritis ya, sesungguhnya memang begini sahabat era sekalian ya. Sedang tarik menarik memang soal Pilkada DKI Jakarta ini ya. Nah, tarik menarik itu isunya ada di dua orang ya, Anies dan Jokowi. Atau ditambah Anies, Jokowi dan Dasko, atau Anies, Jokowi, Dasko dan Prabowo. Jadi persoalannya di 4 orang itu saja. Nah, 4 orang ini unfortunately Anies berada di pihak yang tidak diinginkan oleh 3 orang ini. Jokowi tidak ingin Anies pastinya. Dan itu kencang sekali ya, yang berita di balik layarnya. Dasko sepertinya dia menjadi operator dari baik Jokowi maupun Prabowo. Prabowo kalau dia suka ya dia akan biarkan proses demokrasinya, tetapi sepertinya juga tidak. Makanya kata Tony Rosid, operasi senyap. Yang saya katakan bukan operasi senyap lagi, jadi operasi terang-terangan. Masing-masing pihak punya kepentingan. Kepentingan tukar tambahnya adalah Gerindra ingin memastikan bahwa Jawa Barat tetap dikuasai. Karena Jawa Barat adalah lumbung padi Gerindra dan lumbung padi Prabowo. Jadi untuk persiapan 2029, dia ingin memastikan yang jadi gubernur adalah orang Gerindra. Dan itu adalah Deddy Mulyadi. 1 poin ini sudah disepakati. Disepakati seperti apa? Ya disepakati dengan bantuan Jokowi dan tentu saja desakan Gerindra. Karena kalau Jokowi dalam tanda kutip tidak mengancam Erlangga Hartarto, maka make sense-nya adalah, ya common sense-nya adalah Erlangga pasti tidak mau menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta. Ngapain? Karena Jawa Barat adalah lumbung suara. Dan hampir pasti di sana Ridwan Kamil gak ada lawannya. Oke, ketemu kepentingan Gerindra dan kepentingan Jokowi. Oke, tapi tentu saja Erlangga yang sudah merasakan bahwa dia safe baik sebagai menteri maupun sebagai ketua umum Golkar. Ini analisis saya ya. Maka dia ingin ada kelebihan. Kelebihannya adalah Ridwan Kamil
yang digeser ke Jakarta benar-benar bisa dimenangkan. Oke. Nah, cara untuk memenangkan Ridwan Kamil bertemu dengan kepentingan Jokowi, bertemu dengan kepentingan Dasko atau Prabowo. Prabowo lah, karena Dasko alatnya Prabowo. Karena dua orang ini tidak ingin Anies menang. Tidak ingin Anies bersinar kembali di 2029. Tidak ingin Anies menjadi lokomotif demokrasi atau gelombang perubahan yang besar. Karena itu Anies harus dimatikan. Bertemu. Nah, tetapi kalau open competition, fair competition, Ridwan Kamil tidak akan menang lawan Anies Baswedan. Di survei Ridwan Kamil jauh sekali. Sampai 20 poin bedanya, 20%. Karena itu skenario Kim Plus yang dimajukan yaitu untuk menarik partai-partai dalam koalisi perubahan. Yaitu Nasdem, PKB, dan PKS. Intinya adalah mau yang ditarik 2 atau 3-3-nya, pastikan bahwa Anies tidak bisa nyalon. Kalau seandainya yang berhasil ditarik 2, ya, maka pastikan PDIP tidak bersatu dengan Anies Baswedan. Maka orang seperti Ahok misalnya, jangan-jangan lebih suka Ridwan Kamil ketimbang Anies Baswedan dalam hati kecilnya, karena bagaimanapun dia sempat dan punya hubungan yang mesra dengan Jokowi. Jadi that's politik, itulah politik. Tapi kalau untuk PDIP memang tergantung Megawati, bukan tergantung Ahoknya. Megawati bagaimana? Apakah Megawati kemudian tunduk pada kemauan istana baru Prabowo dengan negosiasi, atau dia ingin melakukan perlawanan dari the establishment istana yang cenderung tidak demokratis dan memaksakan kehendak. Tidak mau yang namanya open competition atau fair competition. Ini menarik sahabat daerah sekalian untuk kita kaji lebih lanjut. Apakah Baba Alun menjadi breakthrough dari kebuntuan? Misalnya yang dijadikan wakil gubernur adalah Babah Alun, yang notabene tokoh partai Golkar. Tapi Babah Alun nothing tulus kalau seandainya harus berpasangan dengan Anies. Ini alternatif yang menarik juga. Jangan-jangan Golkar malah belok atau Golkar tidak belok. Ya. Tetapi Babah Alun menjadi faktor pemecah koalisi. Dan yang membuat PKS tetap stay dan PDIP karena hubungannya dengan Ahok mau dengan Babah Alunnya sebagai wakil Anies. Menarik kan? jadi ini namanya perilaku aktor ya di dalam politik, tetapi perilaku aktor ini kadang-kadang tidak disertai dengan rambu-rambu demokrasi yang mendukung bagi terciptanya demokratisasi, seperti aturan mengenai threshold yang menurut saya harusnya dihapuskan ya. Sayangnya MK-nya Sontoloyo berapa kali minta threshold dihapuskan. Ya, lebih dari 20 permohonan dalam konteks Pilpres tidak pernah dikabulkan. Itu saja sobat era sekalian, berita hari ini ya. Saya akan membacakan komentar sobat RH terkait dengan ini ya. Oke. Sampai maghrib ya kita ya. Kaltim hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mantap Jos. Pulau Gadung hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bima hadir Bang RH. Kelihatan topiknya bagus nih. Yang menjadi masalahnya adalah kendaraan untuk didaftarkan di KPU nanti Bang. Ya tadi saya katakan ya, yang paling potensial adalah PKST. Ya, dia mengalah. Lalu PDIP mengalah juga. Maka alternatifnya Babah Alun ya. Jadi Babah Alun mewakili banyak spektrum. Spektrum Tionghoa, spektrum Golkar, ya, spektrum non PDIP dan non PKS. Jadi sebagai jalan tengah ya. Oke, dan pertanyaannya adalah dengan catatan PKS tidak tergoda dengan kekuasaan istana ya. Artinya dia lebih membela Anies ketimbang diiming-imingi kursi partai politik ya. Oke.
Pasangan cocok dan serasi jalur independen. Pagi hari tadi di CFD Jakarta terlihat ada Abah Anies dan Baba Alun. Ada apa ya? Ya itu tadi sudah kita bahas ya. Sohibul Iman kelanjutannya gimana? Ya Sohibul Iman sampai sekarang belum jelas kelanjutannya. Kalau Sohibul Iman kan maju dari saku Nasdem. Tapi Nasdem belum tentu mendukung. Karena Nasdem kata Sahroni masih bisa berubah. Kan itu persoalannya. Jakarta Selatan hadir jika Pak Anies dengan nggak dicalonkan, kalau Kim Plus lawan kotak kosong, saya lebih baik kotak kosong. Siapapun partai yang berkhianat perjuangan warga Jakarta, kita tinggal Partai Perubahan. Kemudian Jakarta butuh Anies yang santuy dan jenius. Cocoknya Anies sama Rano Karno. Naikkan nama Rano, lebih elegan. Nah, ini balik lagi kita. Kita bicara mengenai Anies Rano, Anies Iman. Permasalahannya yang namanya partai itu komit nggak? Kalau tidak komit kan susah juga ya. Begitu Anies Rano yang dukung cuma PDIP. Anies Iman, Sohibul Iman yang mendukung cuma PKS, ya nggak pernah jadi. Maka jangan-jangan Anies Babah Alun sebagai alternatif. We don't know exactly ya. Kemudian politik di negeri ini sangat jahat dan munafik. Kemudian kalau ini duet, kelar sudah, menang telah. Is it? Semua tahu Tuhan. Oke, apa lagi nih? Bang, buat video skenario tentang kemungkinan Anies gagal maju dan bisa maju. Oke, nanti kita buat ya. Kemudian apa lagi ya? Sepertinya ucapan Sahroni benar, Anies bakal tersingkir. Ya tentu Sahroni paham kan. Dia tahu permainan di balik layarnya kan. Cuman dia tidak tahan untuk tidak ngomong, itu aja masalahnya ya. Mas mau belajar jadi kontraktor jalan tol, bukan mau nyagup pada salah persepsi nih. Apa maksudnya? Bongkar bang. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan bahas lagi hal ini ya. Dalam baik RH Channel maupun di Keren Cadas Channel. Di Berani ya. Dan berita-berita hari ini juga banyak yang menarik yang bisa kita highlight atau kita bahas nantinya ya di Berani ini. Oke, itu sebagai contoh misalnya Hasto, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan, bukan minta maaf. Projo nantikan calon PDIP di sumur, jangan sampai Bobi lawan kotak kosong. Takut ya kalah dan kotak kosong ya. Kemudian ini ada pertemuan antara Dasko, Habibur Rahman dan Habib Rizik. Maksudnya apa ini ya? Luar biasa. Ya, sahabat sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas.